Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dalam Al-Ustadz Wakid SPDI serta pemateri kita pada kesempatan siang kali ini Al-Ustadz Baidawi SPDI. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita bisa melaksanakan seminar dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih singkatnya waktu, saya sebagai Master of Ceremony pada kesempatan kali ini akan membacakan rentetan acara yang akan berlangsung pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan. Sedangkan inti menduduki tangga acara kami yang ketiga. Acara yang keempat yaitu tanya jawab. Acara yang kelima penutup. Marilah kita kembali kepada acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan, yang mana akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dalam. Kepada Al-Ustadz Wakid SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Baidawi yang sekarang sedang melaksanakan PPG, dan yang saya hormati para undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin undangan yang kami hormati, kami sebagai kepala madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dalam sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh Ustadz Baidawi sebagai peserta PPG. Karena hal ini sebagai prasyarat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ustadz Bai di dalam PPG. Dan hal ini juga sebagai syarat bagaimana bisa mengikuti ujian pengetahuan atau disingkat dengan UP. Dan hal ini juga bisa membantu terhadap nilai yang akan dikalkulasi nantinya ketika akan ada kelulusan. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Baidawi karena telah melakukan penelitian tindakan kelas di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dalam. Hal ini sangat membantu terhadap Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dalam bagaimana bisa mengetahui kemampuan dan juga kompetensi siswa dan siswi di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dalam. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga
ketiga yaitu seminar penilaian tindakan kelas dengan tema peningkatan prestasi belajar materi kalimat syahadat melalui metode comparative learning yang mana akan disampaikan oleh Al-Ustadz Baidawi SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama tak lupa kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa dalam jabatan di kampus IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah diberi kesempatan oleh pihak lembaga kepala sekolah MI Nurul Dalam untuk menyeminarkan PTK kami, yaitu dengan tema peningkatan prestasi belajar materi kalimat syahadat melalui metode cooperative learning di MI Nurul Dalam. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda Nabi, yakni Muhammad ibn Abdullah, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran seperti saat sekarang ini. Para undangan, guru yang kami hormati, saya banyak berterima kasih karena sudah diizinkan untuk bisa berseminar di tempat ini dan mendapat legitimasi dan respon yang positif dari pihak madrasah sehubungan dengan prasyarat sebagai mengikuti ujian pengetahuan dan ujian kinerja di kampus ataupun di sekolah tinggi IAIN Palangkaraya. Dengan hal ini kami sangat berterima kasih ke semua pihak yang telah mendukung kami untuk bisa sampai selesai menyeminarkan penelitian tindakan kelas ini. Baik, akan kami sampaikan terkait dengan penilaian tindakan kelas yang telah kami ambil dengan tema peningkatan prestasi belajar materi kalimat syahadat melalui metode cooperative learning di MI Nurul Dalam. Yang hal ini sebenarnya berawal dari berbagai macam hal ketika saya menjadi tenaga pendidik di MI Nurul Dalam, khususnya di kelas 1, di mana di bab pertama menjelaskan semester 1 tentang kalimat syahadatain. Nah, dalam hal ini kami memang karena saat ini ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar siswa di dalam kelas, sehingga ada banyak latar belakang yang menyebabkan saya mengambil judul ini. Yang pertama diantaranya adalah karena berawal dari nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal yang di bawah rata-rata. KKM di madrasah kami ini yaitu 70. Namun ternyata dalam hal ini hanya ada kurang lebih 30% dari jumlah siswa yang ada. Nah, penelitian ini memang di kelas 1 ini hanya ada 10 siswa. Pertama ada 5 siswa laki-laki, yang kedua 5 siswa perempuan, 5 siswi perempuan. Nah, dengan dasar hal ini kami tertarik untuk mengambil judul menjadikan tugas PTK kami di MI Nurul Dalam dengan catatan awal di mana hal ini dengan standar kelulusan minimal 70%. Ternyata dari jumlah 10 siswa ini yang bisa tuntas dalam tahapan itu hanya 3 orang. Jadi ada 6 orang yang di bawah kriteria minimal, di bawah KKM, sehingga kami sangat terpanggil untuk melakukan
penilaian tindakan kelas terkait dengan rendahnya nilai siswa-siswi di kelas 1 MI Nurul Dalam. Nah, dalam hal ini kami mengambil ada 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana aktivitas guru menerapkan pembelajaran melalui metode kerja kelompok atau cooperative learning dalam meningkatkan prestasi belajar materi kalimat syahadat pada siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dalam. Yang kedua, apakah dengan menggunakan metode kerja kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar materi akhlak kalimat syahadat siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dalam? Ya, jadi dengan 2 rumusan masalah ini menjadi salah satu bagian latar belakang untuk mencari jalan keluar dalam kegiatan penelitian kami, yaitu di penelitian tindakan kelas ini. Di bab 2 kami mendeskripsikan tentang istilah-istilah dalam judul kami. Yang pertama adalah tentang belajar, kemudian prestasi, kemudian cooperative learning. Nah, prestasi belajar yang dalam hal ini ada banyak pendapat dari para ahli. Menurut Ihsana, belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian, pengertian hasil belajar, yaitu kemampuan siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh guru. Yang ketiga adalah cooperative learning. Nah, ini sebenarnya menjadi titik penelitian kami, yaitu tentang metode kerja kelompok, di mana kerja kelompok ini sangat membantu, bahkan mendukung, memberikan stimulan pada siswa untuk lebih giat belajar. Terus di bab selanjutnya yaitu metode penelitian, subjek dan objek. Nah, dalam subjek objek ini saya mengambil subjeknya adalah siswa kelas 1 yang jumlahnya ada 10 orang. 5 orang siswa, 5 orang siswi. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini yaitu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dalam, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb. Dan waktu penelitian yang kami gunakan ini bermulai sejak tanggal 11 Oktober sampai 25 November tahun pelajaran 2023-2024. Jadi hal ini kami melaksanakan PTK ini di semester 1, yaitu di tahun 2023 atau semester ganjil. Nah, adapun metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah yaitu penelitian tindakan kelas dengan metode cooperative learning. Di bab keempat kita akan bahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini yang paling menarik. Kenapa? Karena di bab 4 ini merupakan salah satu uraian detail tentang penilaian tindakan kelas yang kami gunakan di Madrasah Nurul Dalam. Penelitian tindakan kelas ini ada 2 siklus. Ada siklus pertama, siklus kedua. Namun sebelum masuk tahapan siklus ini, ada prasiklus, di mana setiap penelitian diawali dengan kondisi siswa dikarenakan tidak sampai pada KKM. Sehingga siklus ini sangat membantu untuk menentukan siswa itu
masuk di KKM atau tidak. Dikarenakan KKM ini menjadi acuan utama dalam kelulusan siswa. Jadi jika ada siswa yang nilainya di bawah KKM, maka yang jelas nanti tidak akan lulus ataupun tidak akan naik kelas di semester genap. Nah, di prasiklus ini memang ketika melihat siswa di materi kalimat syahadat bab 1 ini, dari jumlah 10 siswa ada 3 orang yang tuntas melebihi nilai KKM 70. Sedangkan sisanya yang 60 itu di bawah KKM. Maka kemudian setelah prasiklus sudah proses, maka kami masuk di tahapan yang pertama, yaitu siklus 1. Nah, siklus 1 ini ternyata ada banyak peningkatan. Pertama, yaitu melihat dari jumlah siswa yang nilainya asal mulanya kelas 1 hanya 3 orang yang tuntas di atas KKM. Ternyata di siklus kedua ada perubahan. Di sini saya bacakan nama-nama siswa yang kelas 1. Pertama, Ahmad Badur Salam, keterangannya baik. Adiba Kasih baik. Muhabibur Rahman cukup. Muhaisul Usrof kurang. Muhrabitul Khair kurang. Nailatul Rahmah cukup. Rehana Oktavia cukup. Dina Safira cukup. Ahmad Mukid baik. Fadilatul Ummah kurang. Jadi dari hal ini di siklus 1 awalnya di prasiklus ada 3 orang yang tuntas. Ternyata dalam siklus 1 ini yang kurang hanya 3 orang. Yang cukup ada 4 orang. Yang baik ataupun tuntas ada 3 orang. Jadi sudah ada perubahan. Ada 7 orang yang sudah sampai pada KKM. Awal mulanya 3 orang ini tidak sampai, yang lulus KKM 3 orang di prasiklus. Di siklus 1 ada 3 orang yang tidak sampai KKM, terbalik. Jadi terbalik dengan prasiklus dibandingkan ketika pindah ke siklus 1. Berlanjut di siklus 2. Dikarenakan siklus 1 ini masih kurang sempurna, hanya ada 7 orang yang tuntas, masih ada 3 orang yang tidak tuntas. Jadi penelitian ini tidak dicukupkan dengan siklus 1. Kenapa? Dikarenakan siklus 2 harus berlanjut, harus ada ketentuan ketuntasan yang lebih maksimal dibandingkan siklus 1. Nah, di siklus 2 ada, saya baca, ada 8 orang yang tuntas. Sedangkan yang cukup ada 2 orang. Jadi di siklus 2 ini berarti sangat banyak perkembangan dibandingkan dengan siklus 1. Nah, di siklus 2 karena sudah sampai 80%, nilai KKM siswa sudah mulai melebihi KKM. Jadi peneliti hanya mencukupkan dengan 2 siklus. Nah, jika siklus 2 tetap tidak ada perubahan, maka ini tetap berlanjut ke siklus 3. Jadi karena ini sudah banyak ada perubahan di siklus pertama ke siklus 2, maka ini menjadi dicukupkan dengan siklus kedua, sehingga tidak harus lanjut ke siklus 3. Jadi intinya di sini saya bacakan kesimpulan bab 5. 1. Dengan menerapkan strategi cooperative learning pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 1 Nurul Dalam tahun pelajaran 2023 mampu meningkatkan konsentrasi belajar siswa secara bertahap. Pada siklus 1, siswa menunjukkan konsentrasi belajar dengan baik. Yang kedua adalah dengan menerapkan strategi cooperative learning pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 1 MI Nurul Dalam tahun pelajaran 2023
mampu meningkatkan belajar siswa secara bertahap. Pada siklus 1, siswa yang menunjukkan hasil belajar memperoleh ketuntasan. Di siklus kedua, asalnya hanya ada 7 orang, maka siklus kedua menjadi 8 orang. Jadi ada 2 orang yang cukup di siklus kedua. Mungkin ini sekilas yang dapat kami sebenarkan di penelitian tindakan kelas kami pada kesempatan kali ini. Mungkin sampai di sini saya pasrahkan ke MC. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya itu tanya jawab. Silahkan bagi para undangan yang mau bertanya. Nah, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kami sampaikan dengan pertanyaan kenapa peneliti mengambil judul dengan metode cooperative learning. Ya, di latar belakang memang sudah sangat detail. Jadi memang kenapa kami mengambil judul dengan metode cooperative learning, karena memang diketahui, diakui ataupun tidak, ketika kita mengajar memang ranahnya lebih kepada konvensional, yaitu mayoritas monoton pada ceramah. Jadi kita mengajar itu metodenya metode ceramah, sehingga kebanyakan siswa mungkin bosan, bahkan tidak merasa nyaman, bahkan mungkin juga bisa jadi guru yang sering menggunakan metode ceramah menjadikan siswa apatis, bahkan tidak begitu respon dengan guru yang seperti itu. Sehingga kami mengambil metode cooperative learning ini menurut kami sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana ya kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan. Jadi siswa itu diharap untuk lebih aktif dibandingkan dengan guru. Jadi semua kegiatan, objek kegiatan belajar mengajar itu fokus ke siswa. Jadi guru hanya sekedar mengarahkan bagaimana siswa untuk bisa menjadi lebih aktif. Jadi makanya cooperative learning ini menurut saya sangat cocok lah. Sangat cocok, bahkan terbukti di siklus kedua ini membuktikan bahwasanya ada peningkatan prestasi dibandingkan dengan pada waktu sebelum ada mungkin penelitian kami PTK dengan metode cooperative learning ini. Ya, mungkin ini sekilas jawaban dari kami. Bagaimana penanya? Mungkin hanya ini seminar pada kesempatan siang kali ini. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.